Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di Horas madihita sude, tapukama parmingguata martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhata sian buku inde nomor 525 ayat sada dohot 2. Somba majahoba. Jehovah Dewa Toka, Amen, Haleluya.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di ida rohakku Jahoba, nina ibana do, haholongan saliling na ubahen makaholongiho, dibaheni hutaitiho marhite-hite dengan basa. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata parguguna sohatu dosan. Stailehon jala patubu madihami haporseaon nasitong. Tabay mahaporseaon nami ganup ari. Asalam tugu. Lehom madihami holong ni roha naso marpangasi. Asa holong roha nami diho. Dohot di dongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangulu. Asa marlas ni roha hami mambahen lomo ni roham. Sayoloy ma pangiduan nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata sihangoluota di minggu tolu di dung Trinitas patik patuluhon dohot lapatanna dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna aihona uhumna doso got akan namar sineang di guarna dia do lapatan ni ondo ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di bana asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujar-rujaran narwa manang mangasi marhite-hite goarni debata ay dinatar sosak dohot di tangiang dohot di puji-pujian do si dohonon goarni debata atong rak mangidogogo mahita sian debata. Ale Tuhan debata, saya pergugoi mahami, mangulahon na humbar tu patikmi. Amin.
tatopoti madosata. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujau hami dogoarmu nabadiai, ala natargogot hami marningot dosa nami. Say marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabejolma alani dihami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangudihon hami. Asiro ham dihami. Say patotong ma dihami roha hamaulateon tuho. O tondi parbadia. Pangapul dinamarsak roha, pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Romaho mangingani hami, asa merlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni namasa asi ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata, ama, anak, dohoton di perbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Adong dohita situa ni malim na songoni, nahundul di siamun ni habangsa ni hatogamon di banua gijang. Di baheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujung na akka nasandok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana totong asa ditangiakon nasida hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di minggu patoluhon dung Trinitas iman atar surat di Ende Walu ayat 5 sahat tu ayat pitu margati sorin mahita majaha. Isedo ulaning ibana nama naik sian halonganan jala marpangsadean tuhasudungan ni rohana ditoruni hau utemanis ahu manungguli holong ni roham
laos disido dia inataho, disidoho ditubuhon na manubuhon ho. Asan roham, songon tita. Itu rumah. Songon gogo ni hamatayan tayo. Rope aka aik na godang dang tarbahor sa anggoroha haholongani jaladang tarau aka batang aik tung surape olo sada bawa mangalehon nasa arta piniopna di jabuna bahen alani roha haholongani nian dang perduli ibana disi unang tung pupusi halak na parir ala parir ibana jala unang tung pajepol halak na dangol hian di parum human ima sahatna martua doakan na tumangihon hatani di bata jalan na upepsa amen. Taha tidak kon maha porseao tai songon nahina tidak kon ni dongata saha porseaon disadok portibion rap mahita mandok porsea di debata jahuba ido ama pargogo nasohatu dosan natumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di Parbadia andorang suauguan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate terpajel do ibana di hau pinarsilang na tuat tuban watoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea diton di Parbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot disasian di dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot nang mate dohot dihanguluan na sorasuda amen.
Tabege matiting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 20 Juni 2020. Permingguan di HKBP Rawamangun Minggu Sadarion 20 Juni 2020 di Patupa Huriata do 5 hari permingguan. Permingguan sekolah minggu dohot permingguan praremaja. Pakai rekaman. Permingguan umum pukul 10 WIB bahasa Batak di gereja. Permingguan pukul 10 tolu WIB dohot permingguan pukul 10.30 WIB bahasa Indonesia live streaming. Sude ruas ni Huriata boydo madohoti permingguani di Jabodetabek. Minggu tanggal 5 Juli 2020 patupaut tama permingguan di gereja opat hali. Ima pukul 6 marbahasa Batak, pukul 10 marbahasa Batak, pukul 10 tolu marbahasa Indonesia dan pukul 16.30 marbahasa Indonesia dohot ketentuan. Ruas hadir 15 menit andorang so dimulai permingguan. Ruas nama dohoti diganup permingguan maksimal 250 halak. Akar ruas nanaing madohoti permingguan ikon mendaftar marhite sel center di nomor 08 sada 2 sada 0 onom tolu hari Sabtu 4 Juli 2020 pukul 8 sahat pukul 10 onom WIB Laho Manotuhon Kota Ganup permingguan. Ruas nama dohoti permingguan wajib memakai masker, pitsel jala diperiksa suhu tubuh, dohot menjaga jarak. Ruas wajib mengisi data pribadi, nama HP dan WIK, andorang so masuk tu gereja. Sudah permingguan, kecuali permingguan pukul 6 WIB, hot do disiarhon langsung sian gereja, live streaming. Tuhatama nama masuk-masuk ganup hita jala sude akar rencanata merdalan dohot denggan. Pertangyangan WIK Rabu tanggal 1 Juli 2020 pukul 10 siawib patupaun ni Huriata do pertangyangan WIK di Jabodetabek secara online. Sude ruas ni Huriata asama dohoti pertangyangan ni. Sermon perhalado. Sermon perhalado hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 di Patupa di gereja masuk pukul 10 siawib sude perhalado asa ria madohoti sermoni jala taulahon ma protokol kesehatan dohot memakai masker jala menjaga jarak sosialisasi protokol ibadah di gereja dapat dibaca di warta cetak atau WIB AKBP Rawamangun. Pabor haton dohot mangojakon pendeta. Alanunggan tajalo surat keputusan mutasi pendeta alani Minggu tanggal 5 Juli 2020 di permingguan pukul 10 WIB patupaut tama pabor haton dohot paujakon pandita ima pandita nata paborhat Pendeta Bernat Togi Persauran Siagian, MTH Dohot Pendeta Nurhaida Siregar, Jala Padita Natau Jakon Ima Padita Bernat Pangaribuan, Dohot Pendeta Herlina Iriati Siregar. Diganup permingguan sadari Papungu Pelean Dohita, Sipul Jamita Imat Tupakta nanaeng si pasahatota tu pendeta Bernat Togi Persauran Siagian dohot pendeta Nurhaida Siregar marhite amplop na di parade ni Huriata manang boy ma ditransfer tu rekening panditai pendeta Bernat Togi Persauran Siagian Bank BCA nomor rekening 0940798272
Rosmaida N. Hutauruk dohot Pendeta Nurhaida Siregar, Bank BRI nomor rekening 018601064755000 Nuraida. Simpul permingguan patupaut tado acara Ramatama di Sopo Timoteus nani dohotan sahalak perwakilan Sian Ganuk Wik, keluarga Pendeta Dohot Parhalado. Pemilihan seksi perempuan Huria. Pemilihan pengurus baru seksi Perempuan HKBP Naing Patupaum ma hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 pukul 13 WIB maringanan di Gereja HKBP Rawamangun. Jala disiarhon langsung do di YouTube channel HKBP Rawamangun. Pinangido asa sude ruas ina Roma dohoti pemilihan ni tu ina nasoboi rotu gereja boido mamilit melalui SMS manang WA tu nomor sel center HKBP Rawamangun nomor 0811 210633. Alai jolo mendaftar ma pabuahon goar nomor HP kategorial atau wigna pamiliton di Patupa secara langsung melalui channel HKBP Rawamangun. Dung sude calon ketua SPH sidung patorakon visi dohot misi tu sude na hadir di gereja asa mengikuti protokol kesehatan dohot menjaga jarak. Pelantikan pengurus dewan dan seksi Minggu 5 Juli 2020 di permingguan pukul 10 WIB Patupaut Tama pelantikan ketua dohot sekretaris Dewan Kononia, Dohot Marturia, Dohot Dewan Diakonia periode 20-24 jala pelantikan Ketua Seksi Sekolah Minggu, Seksi Remaja, Pendamping Praremaja, Pendamping Remaja, Seksi Pemuda, Seksi Perempuan, Seksi Ama, Seksi Lansia, Seksi Sending, Seksi Musik, Seksi Diakoni Sosial, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan serta Seksi Kemasyarakatan. Tusude Ketua Dohot Sekretaris Dewan jala Ketua Seksi hadir ma di gereja pukul sia WIB. Penerimaan guru sekolah minggu. Huriata HKBP Rawamangun naing majalo penerimaan baru guru sekolah minggu. Pendaftaran dibuka sadarion Minggu 20 Juni 2020 sampai dengan 19 Juli 2020. Syarat dohot ketentuan boy mata jaha di harotas warta manang WIB AKBP Rawamangun. Namuding nah di hari Minggu 21 Juni 2020 naung jumolo moding sahalak ina ruas ni Huriata Reni Rotua Tiurmaida Boru Simajuntak umur 75 tahun. Tinading ni amata penggiling marihot si hombing nahinan alamat asrama Brimob Cipinang Atas RT Sada RW 5 nomor 15 Cipinang Jakarta Timur. Wik Cipinang tu udian hari Senin 22 Juni 2020 di TPI Menteng Pulo. 2. Nah di hari Minggu 21 Juni 2020 naung jumolo moding sahala dak danak praremaja ni Huriata Mika Gilbert Pijar Andika Silaban umur 15 tahun putra dari Bapak Marojahan Silaban Nahinan tubuni Inata Erika Boruhutapea Nahinan alamat Kampung Baru RT 9 RW 7 Kayu Putih Jakarta Timur. Wik Pulau Mas Kampung Baru tu udean hari Minggu di TPU Pondok Kelapa. Tuhat tama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga namar sitaonone. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas titing naung pinarade ni Huriata. Di pasu-pasu tuhat tama barita masa dohot ulaon aka si patupaota bahen sangap di goarna songonima titing di Huriata
Minggu sadarion. Dame ni di bata na sumurong siyan sa luhut na parrohaon, ima na mga ramoti akka ate-ate dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras madita sudi. Suaksongoni nang akaruas na madohoti di bagas nabi parmingguon perdana di Huriatta HKBP Rawamangun sadarion horas madiamu amang inang do sudi keluarga di bagasan tikion tabigi mahatan di bata sian Kolose bidutulu ayat 10 sahat rodi 20 sada. Hamu akka paropuan oloi hamu mahatani hamuliaan munabe songon natama di rohani Tuhani. Hamu akka bawa aholongi hamuma pardihuta munabi jala unang majuking hamu maradupon nasida hamu akadak danak sadok pangului mahamu dinatoras muna ai ido dihalomohon Tuhani hamu akka ama-ama unang gitali hamu akka anak komuna asa unang madeli ima saha huria ni Tuhatta
Sadarion ima minggu patuluhon dung Trinitatis. Di tonga-tonga ni wabah pandemik COVID-10 sia dopehi. Ahado nani dok ni COVID-10 sion tungolutta. Totu nunga gudang akka perubahan-perubahan. Nunga gudang kita mengalami akka arahan-arahan protokoler kesehatan. Nunga gudang kita mengalami perubahan-perubahan taringot tu gerak hidup. Lumobi ma si panganon dohot si inumota. Nunga gudang perubahan-perubahan na masa diaka parsaoran di tonga-tonga ni keluarga dohok masyarakat. Saluhut na itayuton asa parsidohot dohita rap dohok pamaretatta nang jajaran kesehatan di negara taon lau mangotapi penyebaran ni virus manang COVID-10 siau. Nakpedeba di tonga-tongata sa diri dohot kita terdampak marhite hagaleon ni pamatang ala ni parsaiton suak songoning nang hagaleon di akka parsaorata parjupangata di keterbatasatta nalau makubasi hita nang akka hagaleon di tonga-tonga ni parsaoran para datotta nang tradisi-tradisi naung tapatupa sa liring di masa kopiton. Totu amang inang dang lepas sian masalah keluarga. Masalah-masalah manang partording ni ngolu keluarga di tonga-tonga ni ngolutan waingon. Alani amang inang. Totura perubahan-perubahan na taalamion adong do perubahan na paibaruhon na padenggaton adong do nang perubahan na mabayan gudang harugiod di hita. Jadi alani totura perubahan on gabe tantangan maon di hita na porsea lapatan na lumobi ma di ngolu ni manang pangatusion ni ahado hidup berkeluarga. Totuna parjolo ima didok pamaretat tado jalan ngataulahon stay at home asa tinggal hita di bagasta di rumah saja. Totu berpengaruh maon gumodang mahita pajupang rap do keluarga do akayana kota. Jadi COVID-10 sion sa sitong na sadar manakso sadar hita dipakai de bata. Dipaloas de bata. Asa maboto manang membongkar
Di dia do hagaleon, hahurangan-hahurangatta. Di bagasan persaoran manang relasi berkeluarga. Suami istri rabdot akayana kota. Stay at home, tinggal di rumah. Lam gumodang mahita pajupang bohi. Na tua-tua do anak konna, suami do istri. Banyak ketemu. Alai, sa sitong na niyan molo banyak ketemu, makin mesra, makin intim, makin sukacita, makin lapatan na lamargogo jala kompak. Alai adong do makin banyak ketemu lam godak kita pajupang, lam godak ti kita rap do keluarga di tonga-tonga ni sada jabu, lam taridama. Ise do masing-masing. Lam tadda mahita tu karakter do pangalaho masing-masing anggota ni keluarga. Tarida mah hagaleon ni nasada, tarida mah haurangan ni nasada. Jupang ma kejelekan-kejelekan. Sipata patubuhon, pertengkaran, hata na koras, ribut, jala konflik terjadi. Sa sitong na di luas di bataod di hita, asalam rosu do hita. Asa mulak do hita muse mangatusi, ahado sa butul na keluarga do huria. Anong dua lembaga na langsung debata pajongjokon di tonga-tonga ni Portibion. Ima lembaga keluarga marhite pernikahan, do lembaga huria marhite-hite Yesus Kristus Tuhan. Di toppa masih Hawa do si Adam. Dungi di topom majala di pasu-pasu manasida gabe keluarga. Suami istri, belum ada anak. Tetapi sudah disebut sebagai keluarga. Dungi pajongjong ma huriana didok Yesus ma ale Petrus digicang ni panindang nyomon hupa jongjong ma huriak. Jadi sebetulnya marhite na dua lembaga omma debata pabotohon, pabuahon, ahado isi ni rohani debata taringot tu panopaon, dohot taringot tu Portibion. Di pajongjong dua lembagaon, marhite omma debata pabotohon, holong ni rohana. Rencanana, pikiranna, tujuan ni debata, lau pajongjokon, pardongat saripion keluarga dohot huria. Huria na di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Molo tungadok pelapatan na nuaingon, akibat pandemikon, alagodak pajupang. Itonga-tonga ni keluarga sampai hampir 4 bulan mahitanuai. Bisa saja terjadi kebosanan, kejenuhan, susah pikiran. Na aturan na olan satokid do pajupang ama do ina di tonga-tonga ni keluarga ala ni parkarejoan. Olo borhap pagi mula borngin satokim ma ipe tormodum. Alai alani pandemik COVID-19 gumodang matinggal di Jabu
Saya terus mapajupang masih pabereng-berengan. Dia juga sama-sama wajahnya. Ini juga terus ketemu. Bisa saja ini lau patubuhon kebosanan. Apalagi moloduk jupang nahurang. Apalagi itu anak kota. Yang tadinya mereka berangkat sekolah pagi, pulang sore. Sekarang kita berhadapan langsung dengan anak-anak itu, banyak kegiatan di rumah. Terjadilah dialog-dialog yang keras. Nak pesedong na mekkel, alai pada umumnya bisa menjadi hata na koras, hata yang langsung terjadi manuaing. Ujungnya timbul konflik-konflik di tengah-tengah ni keluarga. Itu biasa mah. Itu wajar. Karena orang yang dikenal lah kita bisa berkonflik. Kalau orang yang tidak kita kenal, masa mungkin kita berkonflik dengan itu? Gak mungkin. Orang yang dekat, yang di depan mata kita, yang sering sama-sama kita, itulah yang sering digesek, digosok, digasak di tengah-tengah ni keluarga. Maka terjadilah konflik-konflik. Kalau konflik ini semakin panjang, semakin lama, semakin keras, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kenapa? Itu wajar saja ada konflik. Ada mungkin percakapan, dialog-dialog yang keras di tengah-tengah di keluarga. Antara suami istri, orang tua dengan anak, sering terjadi. Tetapi kalau konflik itu berkembang terus semakin besar, semakin hebat, sebenarnya apa yang terjadi? Kalau ada konflik itu bisa diselesaikan. Dipature sudah. Dialogkan, terbuka, jujur, bicarakan. Tetapi terus makin hebat konflik itu. Tentu apa yang ada di sana? Ada akar masalah di sana yang belum diberesin. Aturannya masa-masa krisis yang seperti ini, situasi-situasi yang seperti inilah nahudohinakin lam jonokma, lam rosuma, antara suami dan istri, juga antara orang tua dengan anak-anak. Tetapi kalau ini semakin berkembang, semakin konflik, semakin pecah, tentu ada masalah yang mendasar yang belum diselesaikan sebelumnya. Kalau ini tidak diberesin, makin banyak ketemu, makin kelihatan kelemahan, makin tahu ada rahasia-rahasia di balik itu. Maka aslinya akan keluar masing-masing. Pasti ketahuan. Nah begitu. Maka kalau ada suami lebih senang di kantor, ketemu dengan saudara-saudaranya atau keluarganya atau karyawan-karyawannya, koleganya di sana. Sering ketemu sekali satu hari, berdialog, bercakap-cakap. Maka tidak sedikit ada suami yang mengatakan, oh labok nai, lembut nai nat tahun, di parwahon, buru-buru duau. Ya, olah sali sadari do satok do pajupang. Abi mau di tengah-tengah ni keluarga, pajupang do amatta do inatta, tarida maisi sude. Bisa bosan. Apalagi kalau masing-masing di rumah hanya asal saja berpakaian. Begitu bisa terjadi kebosanan. Tetapi ketika dia di luar di kantor sebelumnya ketemu dengan
lawan jenisnya. Waduh, perhatian kali ini ya. Tabunai, labuknai. Nah, ini bisa melangkah kepada hal-hal yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Jadi justru bisalah kadang-kadang dalam keluarga seperti ini sekarang ada hati yang terluka. Jadi keluarga sebenarnya ya kita juga sering melukai satu sama lain. Ketika kita berhubungan sebenarnya kita harus siap terluka, dilukai atau melukai, itu siap. Jadi melukai dan terlukai itu sesuatu yang biasa di dalam kehidupan kita. Jangan pikir unak taripu amang inang. Kalau kita sudah ketemu, kita sudah sayang sama istri, istri sudah cinta sama kita, belum tentu tidak ada konflik. Kadang-kadang ekspektasi kita pak kirimota. Seorang suami itu mengasihi, melindungi. Unang benian muruk-muruk, unak songgak-songgak be. Itu ekspektasi kita. Pak kirimota. Tetapi kok ini makin menjadi-jadi. Jadi suami istri itu kadang-kadang kita tidak tahu suami kita itu adalah manusia. Istri kita itu adalah manusia. Manusia yang mana? Manusia yang berdosa. Naung madabu di bagasa dosa. Jadi artinya manusia yang normal itu bisa salah dan boleh salah. Jadi bukan manusia kalau dia katakan dia tidak pernah salah atau tidak bermasalah. Makin lapatannya terluka kalau ini tidak diberesin, makin kecewa kita. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah di keluarga. Jadi bagaimana kita menikmati tadi keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia, nomor tua. Nah ini. Jadi sangat cocok sekarang. Diingatkan lagi. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam nats khotbah kita hari ini. Nah, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Firman ini masih relevan terus mengingatkan kita. Apalagi ketika menghadapi krisis-krisis di dalam keluarga kita ini. Bapak Ibu. Nah pertanyaannya. Apa yang mau dikatakan Tuhan kepada keluarga-keluarga di tengah-tengah wabah pandemik 19 ini? Bapak Ibu, yang pertama kita kembali mulak mahita nakin muse ahananidok nihatan ni debata taringot tu dasor tu lapatan doh tu tujuan berkeluarga di tengah-tengah nih mulut. Yaitu apa sih tujuan Allah menciptakan keluarga itu? Ahadona pinangido ni di bata ubay di pajongjong keluarga. Bapak Ibu. Nah kita diminta back to normal. Jadi dalam konteks ini bukan new normal, tetapi back to normal. Mulak tuh hata di bata,
Kembali kepada kebiasaan firman Tuhan. Inu sitiopotta, akayodo sitiopotta. Jadi yang diminta kepada kita adalah tujuan Allah mendirikan, menetapkan keluarga itu adalah relasi. Adalah hubungan. Jadi mau tunggu dok, pajongjong keluarga nomor 2. Tujuan bukan supaya menjadi keluarga yang bahagia. Kenapa Bapak Ibu? Puasa. Bahagia itu relatif. Bisa saja di dalam suatu situasi kondisi yang baik-baik, kita lihat sebuah keluarga itu bahagia-bahagia saja. Tetapi dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang serba kekurangan, bisa saja terjadi keluarga yang berkonflik. Nah, jadi yang diminta sama kita adalah kita mau mengerti keluarga itu adalah relasi, relationship namanya. Yaitu relasi kasih, parsaoran holong, imana tarida, didok, Kristus nama kaholongi huriai. Kristus do ulu ni huriai. Jala masih holongan mahamu, songon Kristus makaholongi huriai. Jadi suami istri dalam satu buah keluarga, apakah dia sudah menampakkan atau mencerminkan kasih Kristus itu di dalam keluarga? Sebagai suami, apakah engkau sudah menunjukkan, menampakkan kasih Kristus itu kepada istrimu? Orang tua sudah menampakkan kasih itu kepada anak-anaknya? Keluargalah tempat yang paling akrab. Keluarga do inganan na parjolo lau madai holong ni rohani di bata. Di bagasa keluarga do hita madai songo dia do rosu parsaorat ni Kristus do hita akan aporsia. Keluarga adalah cerminan inti dari setiap role, peraturan dan tatanan kehidupan kita. Itu hanya nampak di dalam keluarga. Itu hanya diwujudkan bisa dalam keluarga. Bapak Ibu hamuaka manaminanami. Masih ingat kata okumene? Oikos dan monos berjalan bersama. Ada gereja-gereja yang berokumene. Betul. Tapi penampakannya dalam arti apa berokumene? Hanya sekedar kunjungan-kunjungan. Pertemuan-pertemuan. Kunjungan khotbah pelayanan. Tetapi kalau okumene, oikos dan monos berjalan bersama, hanya bisa kita jumpai di dalam hidup berkeluarga. Bapak Ibu. Jadi itu makanya dikatakan, kalau negara mau kuat, harus kuat keluarga. Keluarga kuat, gereja pun kuat. Ini yang diminta. Jadi tujuan daripada Allah mendirikan sebuah keluarga adalah relasi di mana kita semakin bertumbuh lama godang jalamatoras mahita sarupa doho Kristusi. Itu hidup berkeluarga. Jadi amang inang. Apa yang mau kita ubah? Apa yang mau berubah di dalam keluarga? Yaitu merubah karakter-karakter setiap anggota keluarga itu.
Apa yang mau diubah di dalam satu buah gereja, perseroan gereja. Bukan dirubah fisiknya, materialnya bukan. Tetapi karakter-karakter pribadi-pribadi yang sama seperti Kristus di tengah-tengah gereja. Itu yang diminta sama kita. Jadi artinya amanginang, siapa yang mengubah? Ya kita sama kita yang mengubah. Yaitu apa artinya? Kita dipakai Tuhan masing-masing untuk mengubah diri kita dan mengubah sesama kita. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah konflik, apa yang mau kita minta, apa yang mau kita ambil, supaya itu menjadi satu kekuatan, sarana untuk mengubah diri kita dan mengubah sesama kita. Saya bisa mengubah istri saya bisa mengubah saya. Sesama anggota gereja juga harus saling mengubahkan. Ini yang diminta. Mengubah pasangan kita, mengubah suami kita, mengubah istri kita, mengubah anak-anak kita. Jadi relasi dalam famili, dalam keluarga itu, Bapak Ibu, itu spesial banget. Khusus, luar biasa rusuh intimnya di dalam keluarga. Itulah relasi di dalam keluarga. Jadi nggak apa-apa kok kalau ada konflik, ada perbedaan pendapat. Jadi lembaga yang pertama itu tadi yang dibentuk oleh Tuhan adalah keluarga. Bapak Ibu, relasi suami istri itu harus mencerminkan Kristus. Sudahkah kita sebagai suami, kepala keluarga? Sudahkah kita sebagai istri, pengurupi, penolong, rekan, mitra, partner di dalam keluarga? Sudah mencerminkan kasih Kristus? Sudahkah kita sebagai orang tua mendidik anak? Apakah pendidikan kita, pendidikan karakter yang sama seperti Kristus? Nah Bapak, jadi artinya apakah Kristus itu ada di dalam keluarga kita? Jadi menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, setiap anggota tidak ada yang pas. Tidak ada yang sama. Suami ada kekurangannya. Istri ada kelebihannya. Istri ada kekurangan kelemahannya. Suami juga ada kelebihan. Jadi nggak ada yang pas. Jadi ada yang kurang, ada yang lebih. Ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi saling cocok mencocokkanlah. Bukan saling mengecam. Nah, kembali lagi saya katakan, kalau ada masih terus menerus di dalam sebuah keluarga saling mengecam, saling mengejek, saling mematikan. Kalau itu terus menerus, coba cek. Pasti ada akar masalah, ada akar pahit di masa lampau. Kok nggak bisa berdamai? Nggak mau belajar damai? Nggak mau belajar saling mengerti dalam keluarga? Kenapa cari jalan pintas? Coba loh kita lihat sekarang. Dari dulu saya sudah katakan, ini sudah sering saya cek melalui informasi. Di lembaga pengadilan agama itu, makin banyak keluarga Kristen yang minta cerai. Masih banyak lagi keluarga-keluarga yang digoda untuk berselingkuh, luar biasa. Ini loh, kelemahan ada, kekurangan ada. Justru kelemahan si suami ditutupi oleh istri, kelemahan istri harus
diakungi, ditanggung jawabi oleh suami sebagai kepala keluarga. Nah, bagaimana ini bisa jadi? Iya, kalau bisa ketemu. Gak mungkin saya berdamai dengan orang yang saya kenal yang jauh dari sana. Yang dekat bisa berdamai. Belajarlah berdamai. Belajarlah, berlatihlah berdamai itu. Yang kedua, bagaimana relasi orang tua dengan anak-anak. Apalagi anak yang sedang bermasalah. Yang menghadapi masalah sekarang. Dari mulai sekolah minggu sampai remaja sampai pemuda. Bagaimana Bapak Ibu? Apa jalan keluarnya? Nah, ini yang dikatakan. Satu-satunya cara menghadapi anak yang bermasalah. Yang mungkin masalahnya banyak ya, ada dari mulai tingkat kecil sampai tingkat besar. Coba loh, apa contohnya? Sudah banyak sekarang anak-anak di rumah menjawab kita orang tua ketus-ketus. Sudah makan? Belum. Makan? Nanti. Ayo makan. Cerewet banget ini mama ini. Coba, bagaimana menghadapi yang kayak gitu? Nah, satu-satunya cara mengalah. Kenapa saya katakan mengalah? Kita sebagai orang tua, songon na tua-tua, hita maradopon anak kota, ikota hamonak kodorohan tidak danak. Kita orang tua memenangkan hati anak, bukan menyenangkan hati anak. Itu beda loh. Jadi kadang-kadang begitu anak-anak, satu-satunya cara orang tua harus mengalah. Ngalah, bukan kalah. Jadi artinya, Bapak Ibu, anak-anak itu tahu kita sudah masak, ibu-ibunya sudah masak, makan nanti, tunggu dulu. Sudah mandi, nanti. Nah, si ibu cerewet, kesal, marah-marah. Apalagi dikatakan di sini, hai orang tua, unang gitalihamu. Jangan sakiti hati anakmu. Maka kita harus mengalah. Nah, kalau anak-anak itu kita ajak makan, kita ingatkan makan, terus langsung ke kamar. Apa yang mau kita katakan sekarang? Dari segi komunikasi. Masak, siapkan makanannya. Baru bilang, Mama lo tadi masak makananmu ya, makanan kesukaanmu. Kalau nanti kau makan silakan ya, nanti makan ambil sendiri di sini ya. Jangan dikecam. Kenapa mau saya katakan mengalah? Banyak orang mengalah, ngelunjak dia nanti katanya. Kalau kita ngalah, terus ngalah, ya makin mengelunjak hatinya. Si anak itu pun tahu, kenal orang tuanya, apalagi ibunya yang sedang mengalah. Dia tahu dong kita mengalah. Maka sesudah kita tidur, dia datang keluar kamar, makan, ambil sendiri. Awas, hati-hati loh. Tadi kau malu-malu makan, sekarang mau makan kau. Jangan gitu bahasa. Malahan harus kita dorong lagi. Kita kawani lagi kalau perlu. Sulang musai ibadah. Apa nama itu? Disuapin lagi ya. Duduk bersama. Apalagi remaja. Itu loh sekarang. Jadi artinya apa? Si anak itu tahu orang tuanya itu, mamanya itu sedang mengalah sama dia dan mau memenangkan hatinya. Kenapa kita ngalah? Terlambat mandi, terlambat makan, itu prinsip. Enggak prinsip itu.
Jadi kita bisa keras, bisa kita kuat kalau memang yang kita persoalkan adalah masalah yang prinsip. Kalau soal mandi, soal makan itu prinsip. Nah ini Bapak Ibu kadang-kadang. Bisa saja si anak tidak mau mandi karena dia kedinginan. Dia lap badannya saja. Atau dia nanti sore mandi. Nah si ibu marah-marah. Begitu. Nah cara-cara begini kita harus rubah. Kembali kepada yang normal. Kadang-kadang tidak. Beli ini, sediakan ini, makan ini. Si anak juga nggak kena. Nggak matching sama dia. Bapak itu. Begitu juga dalam kehidupan role, tata kehidupan bergereja juga begitu. Hati-hati kalau yang tidak prinsip. Kalau masalah-masalah yang sepele-sepele, bedakan itu. Mana yang mau kita ambil. Bapak Ibu. Jadi menangkan anakmu itu. Bukan senangkan hatinya. Sediain semua. Beli ini. Ikuti yang diminta. Tetapi kita semua mau memenangkan. Seorang istri harus tunduk seperti Kristus. Maksudnya apa? Menangkan hati suamimu. Bukan oke-oke saja semua apa yang dia minta. Tidak. Tapi prinsipnya memenangkan hati suami. Istri juga begitu. Suami juga begitu menangkan. Begitu juga pelayan-pelayan di gereja. Sebagai pendeta menangkan hati ruasmu. Bukan soal senang. Tetapi memenangkan hati itu. Memenangkan jiwanya. Kalau jiwanya sudah kita menangkan, oke semua. Bapak Ibu Saudara. Baru yang terakhir, ini yang sering terus bermasalah. Bagaimana relasi di dalam keluarga antara mertua, keluarga dan mertua. Ini khususnya mertua dan mantu. Perempuan ya. Bukan mertua laki-laki, dan si matua bawa atau si paruh main. Bukan. Tetapi yang sering terjadi adalah antara mertua perempuan dengan penantu perempuan. Molo si matua bawa, doho elana bawa. Itu jarang itu. Mudah-mudahan mereka bisa main catur itu ya. Ketemu main catur. Tapi kalau sudah mertua perempuan dengan menantu perempuan. Nah ini yang sering terjadi. Jadi bagaimana menjaga relasi antara mertua dengan menantu Bapak Ibu. Kan dikatakan. Tadi konisada bawa ma. Na tua-tuana keluargana bagasna. Lao marsada dohot na neolina. Begitu juga perempuan. Jadi artinya di sini Bapak Ibu. Saya sering dalam bimbingan pranikah saya bilang. Nanti kalau sudah kawin tinggal di mana? Ada yang bilang ngontrak. Ada yang bilang sudah punya rumah. Ada yang bilang masih tinggal di rumah mertua atau rumah orang tua. Yang saya sampaikan mereka, tidak. Kalian harus tinggal di rumah sendiri. Mau kontrak, mau milik sendiri, harus pisah dari orang tua. Kecuali kalau sementara saja. Tetapi prinsipnya dia harus keluar. Bapak Ibu. Enggak boleh tinggal di rumah orang tua. Apa ini maksudnya? Supaya kita mandiri. Mandiri kita. Ya. Jadi kalau mertua nanti sakit. Sebenarnya mertua yang datang ke rumah kita. Bukan kita yang datang ke rumah mertua atau ke orang tua. Mertua itu yang datang, yang kita bawa ke rumah kita. Ini prinsipnya. Kenapa? Bapak Ibu, karena kepala keluarga itu adalah anak laki-laki.
Itu. Ai bawaido ulu ni pardihutan. Jadi hubungan mertua dan mantu. Ya, perempuan dan perempuan. Nah, kenapa? Apa pengertian mertua dan mantu? Mantu itu. Mantu adalah parumaitai, itu adalah anak kita, boru kita itu. Yang dilahirkan oleh besan kita. Tetapi dia menjadi anak kita sesudah dia dewasa. Jadi sama-sama loh. Suami istri itu adalah anak kita. Mantu itu adalah anak kita sendiri. Yang jadi anak kita yang dilahirkan oleh besan atau hula-hula kita. Nah, jadi kalau ada menantu si matua dan menantu ini konflik terus, yang ambil jalan tengah siapa? Suami. Karena suami itu sudah keluar dari otoritas orang tuanya, keluarganya. Si istri juga sudah meninggalkan, sudah keluar dari otoritas orang tuanya. Bersatu mereka menjadi punya otoritas sendiri, kuasa. Jadi ini yang sering salah. Jadi si suami keluar dari payung otoritas. Tetapi bukan tanggung jawabnya tidak. Tanggung jawabnya tidak lepas. Hanya otoritasnya keluar dari payung keluarganya. Dia bersatu. Jadi tadi konon nama. Ya. Jadi bapak ibu. Jadi kalau ada istri. Atau katakanlah hubungan mertua dan parumainnya itu harus baik. Harus baik. Enggak ada kata lain. Semua harus berusaha baik antara si matua dan menantunya. Nah, kadang-kadang ya saya lihat ada mertua itu yang suka paupunya sama dia. Dia ambil begitu saja. Atau kadang-kadang kerja sekarang ini ada keluarga serahkan sama opungnya. Ya, makanya ada dikatakan banyak orang tua sekarang nama tua gabi MC ya. Momong cucu. Nah, tapi ingat loh. Yang mendidik anak-anak adalah orang tuanya. Bukan neneknya, bukan opungnya. Lihat dong. Kalau ada terdidik. Harus ikut orang tuanya yang berjanji. Mau mendidik, bukan opungnya. Karena tugas pendidikan kepada anak-anak itu adalah tanggung jawab tugas daripada orang tuanya sendiri langsung. Bukan opungnya. Jadi ketika ada konflik Bapak Ibu. Mau pilih yang mana? Mertua tidak boleh ambil alih semua. Parumai juga tidak boleh asal serahkan saja. Supaya dia neang karejona. Ya, jadi ini yang mau dikatakan Bapak Ibu. Inilah tugas kita. Jadi masa COVID-19 ini. Back to normal. Kembalilah kepada yang normal. Yang berdasarkan firman Tuhan. Kalau saya katakan tidak ada yang baru. Enggak ada yang baru. Kenapa pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan. Dan ngadong nai baru di Portibion. Apa yang terjadi sekarang sudah terjadi itu dulu. Dadong nai baru. Makanya kembali ke normal. Mulak tuhata ni di bata. Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang mau diminta di dalam COVID ini bagi kita? Yang pertama, sadarilah bahwa Tuhan sedang bekerja dan berkarya bersamamu. Mangula do debata torus nahat tunuaing. Hamolet yau mamolo di juho lau mangula pasahat tolo moniruan. Apalagi dalam situasi yang seperti ini.
pajongjong ma persaoran dohot Tuhan nyata dan personal dai maholong ni rohana. Tuhan sedang mempersiapkan kita, mengundang kita untuk terlibat berpartisipasi dalam pelayanan baik di keluarga dan di gerejanya. Sebab situasi-situasi yang seperti ini kita ingat, hatane di bata, lihat ladangku sedang menguning, isedo dongakku hupilit gabe panggotil. Bapak Ibu Saudara, baru krisis of belief, artinya krisis iman. Mungkin banyak orang mengalami ini seperti sekarang. Didorong oleh faktor ekonomi, faktor relasi, faktor kerja, terjadilah krisis iman lagi. Karena itu Bapak Ibu, tak sadari ma, butuh dohita tu debata. Jadi debata tidak butuh sama kita. Hita dona butuh debata. Bapak Ibu. Dan di bagasan hikmat abision di debata taulama ulauta. Baru yang saya katakan tadi, ini penyesuaian new normal. Boleh-boleh saja, tapi saya tidak kritik itu. Tapi yang mau saya katakan, penyesuaian kembali kepada kehidupan yang normal. Back to normal. Itu tatanan dan aturan dari firman Tuhan. Supaya apa? Asa boi dalam jonok tu debata. Ya. Dan kita tahu apa yang sedang dikerjakan Tuhan sekarang ini. Dungi di krisis COVID-19 ini dan krisis-krisis yang lainnya. Ini bisa dipakai Tuhan supaya kita semakin mengenal Dia. Lebih baik mengalami Tuhan. Jadi COVID-19 ini adalah menjadi momentum sekaligus movement. Dia momentum dan movement, pergerakan, bergerak dengan apa saja yang baik dalam kehidupan kita. Jadi biarkanlah Tuhan tapaloas madebata mangula lau pabotohon lomo ni rohana tuhita saluhuna. Ya, gabe keluarga na margogo, na hipas, na sehat dan bahagia. Amin. Mauliate rohanami di huali di bata. Di tonga-tonga ni krisis wabah pandemik COVID-19 siaon. Unang loas hami ganggu. Unang loas hami gumalucang haporsion nami. Ale tiopommu mahami Tuhan. Pabotomu ma lomo ni roham nauli nadenggani nabasai. Tuhami saluhutna. Molo tukpe Tuhan. Wadupi hami dope pandemik COVID-19 siaon. Saya urupi pamareta nami. Urupi hami nang pribadi ganuk keluarga. Asaboi hami Tuhan mangihuton. Aha na pinasahat ni pamareta nami Tuhan. Jala unang luas hami madili. Alalehom mamuse Tuhan gugu. Tuhami asa mulak kami tu hatam. Mulak kami tu akah hasomalan nadinggan nasiak katami. Mauleate ma Tuhan. Kosdorohanami. Molo dipakeho hami nang huriam. Lau patadahoko. Hodo na mangatur saluhuna. Hodo na manutuhon. Molo tungalokpe akan nagali. Pamatang
Nakpartodion na alaniaka parsahiton ditikion. Say Roma ho Tuhan, mamasu-masu aka ubat doho si panganon nang madongani mga lobisuk tu para medis, dokter ditikyon. Ima Tuhan, nyonya si tua siagian buru siregar, amanami Roma sirait, inanami Nur Rosniati Sinaga, Esra Samuel Siturus, Aripin si Mamora, nyonya Epanglis, manurung boru silitonga, opu gebi boru. Natua-tua nami si tua emhana inggulan, amanami asida balo, nang berlian siahan. Imana huboto hami, nang nasa huboto hami, di rumah sakit nang di Jabunabe. Say topok manasida Tuhan. Pasu-pasu pahisar pamatangna. Asang giap bui hamirap muse Tuhan. Mamuji dohok pasangap pongkuarmu. Nangaka program-program di huriamope Tuhan. Postura nami pasaton nami. Sayurupi hami sudi. Lehon nang akka pangatusion pengertian di hami Tuhan. Lumubi mangadupi partikian COVID-19 siaon. Asa unang tadi kami. Alelehom mapikiran na kreatif di hami sudi. Diaka pelayan parhalado padita suaksong ni nang akka petugas-petugas ahli-ahli IT na melayani huriamon. Urupi na sida do akka song leader do pemusik. Asa dinggan mardalat Tuhan nang akka pelayanan ibadah di huriamon lao pabotohon hatam. Suaksyonya ka keluarga-keluarga na tua-tua nami na soboi rotu garijaon. Say toktong ma orasi na sida mabigi hatam marhite ibadah lip streaming di bagas nabi. Pasu-pasu ng akka pangabahan na dumengkan muse di sudi hami Tuhan. Mauliate ma Tuhan, pinuji pinasanga mau di bagasan anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sorry.
Tapasahap mapeliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dengkan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Upasat hami masian na nileomi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam utadahami godang ni sileon-leomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaumu, say sauk malomo ni ruham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sedarion hanguluat siapari, sisa madusa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami to gihot tu pangujunan, palua mahami siat pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sondakko Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de batama buhina tuho jala di pasahor homma damena tu todim. Oras madita sude, salam sehat nang narotu garejaon, dohot na di bagas nabi. Mau lihat ya.